Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 amin. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita tentang seorang penjahat yang telah membunuh 99 manusia yang tidak berdosa atau tidak melakukan kesalahan kepadanya. Namun karena si penjahat tersebut adalah terpengaruh oleh bujukan iblis laknatullah, bujukan-bujukan, pemikiran-pemikiran kotor yang dimasuki oleh bisikan-bisikan setan iblis laknatullah itu selalu mendatanginya sehingga menjadi seorang pembunuh dan sampai 99 manusia telah dibunuhnya. Penjahat tersebut setelah melakukan pembunuhan terhadap 99 manusia yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan kepadanya itu, berpikir dan merenungi apa yang pernah diperbuatnya sampai setega itu berani membunuh manusia 99 orang padahal tidak pernah melakukan maksiat atau hasad kepada orang tersebut. Namun karena gangguan dan bisikan-bisikan setan iblis laknatullah yang selalu memasuki jiwa raganya itu yang menyebabkan orang tersebut melakukan pembunuhan kepada 99 orang atau manusia. Mengingat perbuatan yang begitu keji itu atau kejam itu terhadap manusia, lalu si penjahat itu berjalan-jalan menuju ke sebuah tempat. Dengan susah payahnya mencari seorang ahli agama, akan menanyakan hal perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian setelah beberapa langkah sudah sangat jauh dan sangat melelahkan perjalanan orang tersebut untuk mencari seorang yang ahli dalam ilmu agama, maka orang tersebut bertemu kepada seseorang dan penjahat tersebut atau orang yang jahat tersebut itu bertanya kepada orang yang ditemuinya, "Wahai saudara, saya mau bertanya kepada saudara, di manakah ada orang alim di sekitar tempat ini? Apakah ada orang yang ahli agama di tempat ini?" Maka orang yang ditemuinya oleh si penjahat tersebut memberitahukan bahwa di sanalah ada orang yang cukup ahli dalam ilmu agama. Lalu kemudian bergegaslah si penjahat itu ke rumah atau ke tempat
di mana ada seorang yang ahli dalam agama tersebut. Setelah berjalan beberapa langkah atau beberapa kilo, maka ditemukanlah orang yang ahli dalam agama tersebut. Kemudian penjahat tersebut pun bertanya kepada si ahli agama atau ulama tersebut. Kemudian si penjahat tersebut menceritakan kejadian atau masalah yang pernah diperbuat oleh si penjahat tersebut. Wahai Pak Kiai, pertanyaan atau ucapan yang dikeluarkan oleh si penjahat tersebut kepada Pak Kiai. Saya ingin bertanya kepada Pak Kiai, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang pernah saya lakukan itu? Lalu Pak Kiai tersebut bertanya balik kepada si penjahat itu, dosa apakah yang pernah kamu perbuat, wahai saudara? Lalu si penjahat itu menjawab, saya sampai saat ini telah membunuh 99 manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan kepada saya sendiri. Lalu mendengar cerita si penjahat tersebut, ulama itu menjawab bahwa kamu tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terlalu besar dosa yang kamu lakukan terhadap manusia. Maka si penjahat itu pun mengeluarkan pedangnya untuk membunuh ulama tersebut, dan cukuplah 100 orang dibunuh oleh si penjahat tersebut. Setelah membunuh 100 orang manusia, lalu si penjahat tersebut tidak henti-hentinya untuk mencari seorang yang ahli dalam ilmu agama untuk menanyakan perbuatannya yang telah melakukan pembunuhan sebanyak 100 orang manusia, dan belum sampai kepada rumah orang yang ahli dalam ilmu agama, dia bertemu dengan seseorang lagi dan bertanya kepada orang tersebut. Penjahat tersebut bertanya kepada orang yang ditemukannya itu, wahai saudara, apakah kamu tahu ada yang ahli dalam ilmu agama di tempat ini? Kemudian orang tersebut yang ditemui oleh si penjahat itu menjawabnya, oh Tuan, kalau ingin menemui seorang yang ahli dalam ilmu agama, yang apa yang menjadi tujuan saudara itu, apa yang menjadi tujuan Tuan itu, saya akan tunjukkan di mana ada orang yang benar-benar ahli dalam ilmu agama. Terima kasih, wahai saudara, ucapan si penjahat tersebut kepada orang yang ditemui di jalanan itu. Lalu si penjahat tersebut itu bergegas untuk mencari orang yang dimaksud benar-benar ahli dalam ilmu agama. Terus berjalan dan berjalan, sudah sekian kilo kira-kira perjalanan si penjahat itu untuk mencari di mana bisa agar dia bisa menemukan orang yang benar-benar ahli dalam ilmu agama, karena ingin permasalahannya itu bisa terselesaikan sesuai dengan apa yang diinginkan. Setelah sekian kilometer perjalanan, si penjahat tersebut
lalu kemudian ajal pun menjemput. Si penjahat itu mati sebelum sampai kepada seorang yang benar-benar ahli kepada ilmu agama tersebut. Kemudian melihat keadaan tersebut, malaikat rahmat berebut dengan malaikat pencatat kejahatan. Diukurlah sudah berapa kilo yang dijalani atau dilewati oleh orang atau si penjahat tersebut, dan berapa kilo belum sampainya kepada seorang yang ahli ilmu itu. Kemudian malaikat rahmat bersama malaikat pencatat kejahatan itu mengukur. Ternyata perjalanan si penjahat itu untuk ingin bertaubat mencari seorang yang benar-benar ahli dalam ilmu agama itu sudah lebih jauh perjalanannya itu ketimbang perjalanannya yang akan sampai kepada seorang yang benar-benar ahli dalam agama tersebut. Arti atau makna dari perselisihan dua malaikat itu berarti bahwa si penjahat itu pahalanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah niatnya benar-benar ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun belum bisa sampai kepada seorang ulama yang benar-benar ahli dalam ilmu agama ditemuinya. Inilah sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh seorang ustaz dulu di sebuah madrasah yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Semoga ustaz yang pernah menceritakan kami tentang kejadian ini termasuk ustaz yang mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ampunan yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua bisa menjadikan cerita yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk atau tergolong hamba Allah yang selalu mendapatkan siraman rahmat, taufik, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab bersama orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, anak keturunan kita, semua orang yang cinta kepada kita. Mudah-mudahan kita bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.